Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Tayyib. Seperti biasa kita murajaah dulu. Oke, kita murajaah dulu ya sebelum nanti masuk ke kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita semakin sedikit ya belajar ya, nggak apa-apa. Gimana saya Ruyat mau lanjut sampai jilid 4? Kalau Ustaz. Dar-darwanya saya. Saya Nono itu pindah ke Mahat Cibawe, karena tidak bisa kalau subuh bentrok siap-siap mau ke sekolah katanya. Yang nanti akan ikutan jilid 3 di Mahat Cibawe nanti ada 2 orang saya. Nah, salah satunya saya Nono. Satu lagi anak muda, saya lihat di promnya. Satu lagi anak muda itu usianya di bawah saya. Oh iya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu siapa. Maksudnya nggak tahu orang mana gitu. Oh, nggak dikenal. Nah, nanti banyak lagi ya keluargaannya. Baik, kita murojaah dulu ya. Ana sekali, antum sekali. Kita belajar sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita akan belajar di kitab Durusul Lughah ya. Di kitab Durusul Lughah itu kita akan belajar materi baru, yaitu isim, zaman dan makan. Ya, isim zaman dan isim makan. Di bab yang ke-6. Ya, di bab yang ke-6 isim zaman dan isim makan, atau isim makan isim zaman, silahkan. Nanti di bab 7 kita belajar isim alat. Jadi lengkap semua, sudah selesai sorof, itu kan. Nah, jadi nanti kedepannya kita fokus nahwu. Ya, fokus nahwu sampai kemudian akhir jilid 3. Di akhir-akhir jilid 3 baru kita belajar sorof pengantar untuk jilid 4. Nah, jadi besok kita belajar isim alat, jadi selesai. Nanti hari Senin depan kita lanjut kitab Durusul Lughah. Tapi sebelum lanjut kitab Durusul Lughah, kita akan menghafal durus sorof terus. Jadi sampai jilid 4 kita agendakan 10 sampai 20 menit untuk murojaah sorof bareng-bareng. Sepakat? Sepakat. Jadi murojaahnya bareng-bareng terus sampai jilid 4. Kita murojaah yang ini saja. Nanti ada tambahan sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Kita kumpulkan semua organ-organ tubuhnya. Nah, dari jilid 2 sampai jilid 3 bab 7 kita kumpulkan semuanya, kita hafalkan bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan kalau menghafal bareng-bareng, hafalnya juga nanti bareng-bareng. Mafhum insyaallah. Allah, dan mudah-mudahan saya minta doanya kepada antum semua, saya sehat ya. Kalau badan insya Allah saya sehat. Ya, insya Allah kalau badan bisa. Kalau mata sudah perih, waduh itu susah. Ya. Alhamdulillah karena kemarin full diistirahatkan, diminimalisir buka laptopnya. Nah, jadi malam tadi kemudian dicoba-coba buka laptop dan alhamdulillah bisa maksimal lagi matanya. Berkat doa antum semua ya. Wes. Baik, anak sekali, antum sekali.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Yo. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun Baik, sekarang kita coba ganti katanya dengan kata nasara. Ya. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun nusira yunsaru. Yo. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur tansur mansurun mansurun minsurun Baik. Sekarang bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ila yuf'al. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ulun maf'ilun ila yuf'alu. Oke, sekarang ganti dengan kata ghasala. Ghasala yaghsilu ghaslan. Iya, ghasilun maghsulun igsa igsil la taghsil maghsilun maghsilun migsalun ghusila yughsalu. Yo. Ghasala yaghsilu ghuslan ghasilun maghsulun igsil taghsil maghsilun Ini masdarnya guslan. Tadi saya salah. Bukan guslan tapi guslan. Tayyib. Sekarang bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Yo. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun ila yuf'alu. Oke, sekarang ganti dengan kata jamaah. Nah, jamaah yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un jumi'a yujma'u. Yo. Jamaah jam'an jami'un majmu'un ijma' ijma'lah jumi'a yujma'u. Tayyib. Sekarang bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Yo. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun ila yuf'alu. Oke. Sekarang ganti dengan kata hamida yahmadu ya. Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun mihmadun umida yuhmadu. Yo. Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad mahmadun mihmadun Humida yumhadu. Oke, bab 5 sekarang. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Yo. Fa'ula yaf'ulu fa'lan maf'ulun la taf'ul maf'ulun maf'alun yuf'alu. Sekarang ganti dengan kata
kaburo ya. Betul kaburo? Iya betul kaburo. Oke, masdarnya kibaron. Kaburo yakburu kibaron, kabirun makburun, ukbur la takbur, makbarun mikbarun, kubiro yukbaru. Yo. Kaburo yakburu kaburo yakburu kibaron kabirun Kabirun makburun, ukbur la takbur, makbarun mikbarun, kubiro yukbaru. Masya Allah. Terakhir, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Yo. Fa'ila fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun la taf'il maf'alun maf'ilun yuf'alu. Nah, Ibu Siti Rosida itu suaranya keras seperti sedang orasi ya. Orasi demo atau teh. Ganti dengan kata naima ya. Naima. Masdarnya nikmat ya. Naima ya naimu ni'matan, naimun man'umun, imniya. In'im la tan'im, man'imun min'amun, nu'ima yun'amu. Yo. Ni'matan na'imun la tamni imun min amun. Ahlan wa sahlan akhi Rizki Pauji. Akhi Rizki Pauji, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya ahlal mutaakhirin. Anta ji'ta mutaakhiran daiman. Dimana? Biasa persiapan, Ustaz. Weh. Bangunin anak dulu. Weh. Nyiapin ini sarapan. Weh. Nonton ya kopi. Hah? Kohwah. Iya kohwah oge atuh. Baik. Hari Sabtu sekarang kita ngumpul ya di sana ya. Sabtu depan mungkin. Sabtu sekarang atau Sabtu depan? Sabtu Enjing mah di Bu Erni. Tanggal berapa? 27. 27 Ustaz. Oh, berarti Sabtu depannya lagi gitu ya? Iya. Ya, nanti kita foto bersama di sana ketemuan ya. Insyaallah. Ya, ketemuan di sana. Sebelum pulang, nah kita foto bersama dulu di sana. Ya, jadi backgroundnya nanti stadion, wah hebat ya. Baik, sekarang kita ke fi'il madi ma'lum. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yuk. Fa'ala Tadi apa katanya itu? Nasoro ya. Oke, Nasoro. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Yo. Nasoro. Ya, ini harusnya bukan fi'il madi lagi ya, fi'il mudhari harusnya. Nah, gitu. Oke. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna,
taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Yo. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulani, taf'ulina, taf'ulna, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, taf'ulu. naf'ulu. Sekarang apa? Ganti. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Yo. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, tansuru, nansuru. Masdar sekarang. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Yo. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nasran, nasraini, nasratin. Cuci wajah. Nasraini, nasratin. Sekarang isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Yo. Fa'ilun, Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun. Nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun. Oke, sudah ya. 6 selesai. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, ya, isim maf'ul, fi'il amr. Nah, itu harus selesai dulu sampai fi'il amr. Afwan. Nah, saya isim maf'ul sekarang. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Yo. Maf'ulun, maf'ulani, Maf'ulatun. Sahih. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Mansurun, mansuroni, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Oke, sekarang fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Oke, nanti hari Kamis kita murajaah lagi, tapi langsung nanti ke fi'il nahi. Ya. Oke, mafhum? Siap. Baik, sekarang kita buka kitabnya. Kita buka halaman 57. Nah, dari mana saya tahu? Dari persiapan ketika malam Senin ya, cuman malam Senin saya tidak bisa maksimal. Nah, jadi kita libur dulu. Bagaimana perasaan antum kalau belajar libur? Saya banyak Apa? itu jadi lupa lagi. Baik. Ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini katanya. Oke. Nah, sallama alaihi. Nah, kalau misalnya kita menemukan kalimat sallama ya bersama turunan tasrifnya, apapun itu pokoknya berasal dari fi'il sallama. Kemudian ke depannya ada huruf jar ala ya. Sallama alaihi. Ai maksudnya, ai ini huruf ya, dia harfu tafsir nanti. Sallama alaihi, maksud sallama alaihi, ai qala lahu assalamu alaikum. Maksudnya adalah dia mengatakan assalamu alaikum. Misal kita bikin kalimat misalnya salam tu,
Salamtu. Ala at-tullab. Salamtu ala at-tullab. Apa artinya? Aku mengucapkan salam kepada Aku para mengucapkan Salam. assalamualaikum atau aku mengucapkan salam kepada para santri. Jadi kalimat salama ala itu artinya mengucapkan assalamualaikum. Nah, inilah yang disebut dengan kamus Arab ke Arab. Ya. Kamus Arab ke Arab itu kayak gini, salama alaihi ai qala lahu assalamualaikum, kayak gitu. Jadi gampang ya kamus Arab ke Arab, gampang. Gampang tidak kamus Arab ke Arab? Gampang, insyaallah. Gampang insyaallah ya. Baik. Nah, ini fi'il madinya salama. Fi'il mudhari'nya apa? Yusallim. Ya, masdarnya afwan, isim fi'il amrnya Salim. yang salim. Itu bahasa Sunda tapi bahasa Arab. Salim itu artinya ucapkan salam, tapi di orang mah salim teh bari suntangan ya. Ya, pami kasaluhureun suntangan teras nyebat assalamualaikum. Salim itu fi'il amr dari sallama yusallim. Oke. Jadi kita sekarang sedikit-sedikit sedang belajar bagaimana cara mencari kata yang tidak kita pahami, ya. Kamusnya dari Arab ke Arab. Ya. Kamusnya dari Arab ke Arab kayak gini prakteknya. Contoh berikutnya ittala ala. Nah, kalau kita menemukan kata ittala ala alal amri, misalnya ala apa? Maksudnya alimahu. Apa? Mengetahuinya. Contoh misalnya kalimatnya ittala tu misalnya. Ittala'tu ala misalnya. Ala al-kutub. Apa artinya? Ittala'tu ala al-kutub. Aku mengetahui ala al-kutub. Isi kitab itu. Jadi aku mengetahui kitab itu. Jadi kalau ada ala, ittala'a itu pasangannya dengan ala. Salama pasangannya dengan ala juga sama. Nah, itu artinya alimahu, mengetahuinya. Nah, ini ittala'a fi'il madinya yattali'u, fi'il mudhari'nya ittali'a. Ini fi'il amrnya. Berikutnya, jadi kayak gitu kita belajar kamus Samaan, kumaha. Samaan berarti ya, Ustaz ya. Iya, ini sinonimnya. Dalam bahasa Arabnya itu apa namanya? Muradif, ya, persamaan kata. Ista'dzanahu. Nah, ini ista'dzana ini tidak usah menggunakan huruf jar, langsung dhamir atau langsung Dia langsung dhamir. Tidak usah pakai huruf jar. Nah, jadi kalau misalnya disambungkan dengan dhamir itu tidak usah menggunakan huruf jar, tidak usah ista'dzana alaihi, enggak usah, langsung saja ista'dzanahu fi kadza misalnya untuk urusan apa. Ai maksudnya adalah talaba idznahu fihi. Dia meminta izin kepadanya fihi tentang hal itu, tentang satu hal. Contoh misalnya ista'dzantu misalnya. Ista'dzan tuka misalnya. Ista'dzan tuka. Apa arti ista'dzan tuka? Aku minta izin padamu. Aku meminta izin kepadamu itu kan fil hudur misalnya. Untuk hadir. Untuk hadir. Nah, jadi tidak usah menggunakan ala di sini, langsung saja ista'dzan tuka. Langsung, tidak istadzantu alaika, enggak usah, karena di sini rumusnya ista'dzanahu langsung. Ini menunjukkan kalau langsung seperti ini itu tidak usah menggunakan huruf jar. Mafhum? Baik. Oh, Ustaz, berarti kalau misalnya lawan bicaranya Kak, istazaka. Jaka, nah jadi jaka. Istazaka, lakum gitu.
Ya, kalau ke antum gitu. Iya. Ya, istadzantukum. 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 Ke perempuan istadzanti. Iya, istadzantuki. Istadzantu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Ayi, fungsi ayi teh di situ menjelaskan. Ai itu artinya maksudnya gitu. Maksudnya. Oke. Berikutnya, in ilzanamal fursah. Igdanamal fursah ai in tamhazaha. Paham sana? Igdanama al fursah ai in tahazaha. Jadi kalau ada istilah igdanama al fursah maksudnya adalah intahazaha, memanfaatkan kesempatan artinya. Igdanama itu artinya memanfaatkan, fursah kesempatan. Jadi apa artinya memanfaatkan kesempatan? Ya. Atau nama lain dari igdanama itu adalah intahaza. Nah, jadi igdanama dan intahaza itu sama, artinya apa? Memanfaatkan. Al-fursah artinya kesempatan. Itu yang atasnya belum kita ini. Jadi ista'dzana itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yasta'dzinu. Amrnya ista'dzin. Ini wajan istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Oke, kalau igdanama yagdanimu igdanim, ini ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Nanti kita belajar insyaallah. Ya. Intahaza yantahizu intahiz. Jadi kesimpulannya igdanama sareng intahaza teh eta keneh gitu. Paham? Paham, San. Jadi di kamus mendaknu seperti itu sebenarnya itu persamaan kata gitu ya, Ustaz ya. Laras, persamaan kata. Tarawaha ya tarawahu. Apa arti tarawaha? Taraweh gitu. Tarawaha ya tarawahu, mana tarawaha ya tarawahu? Rawaha berarti Ustaz ya, kata dasarnya. Ini artinya kisaran ya. Atau kurang lebih artinya. Kurang lebih. Jadi tarawaha ya tarawahu itu artinya apa? Kurang lebih. Wa tarawahu adaduhum aktsar, yang kemarin itu ada teksnya. Baik. Hati mudhari al-af'al atiyah. Berikanlah fi'il mudhari pada fi'il berikut. Taraka, apa fi'il mudhari'nya? Taraka yatroku. Taraka Yatroku. Oke. Taraka yatruku. Kemudian apa namanya? Nataqa Yantoku. yantiku. Oh, yantiku. Wa yantiku anil hawa, kan? In huwa illa Wahyu yuha. Yantiku kan? Taraka yatruku artinya mengetuk, nataqa yantiku artinya bertutur kata. Sahiba yashabu apa artinya? Menemani. Ya, menemani. Oke. Kemudian berikanlah bentuk jama pada isim-isim berikut. Ini harusnya PR ya. Nuskhatun jamannya apa? Nuskhatun. Nusakhun ya. Nusahun itu artinya naskah-naskah atau lembaran-lembaran kopian, itu namanya nuskhah. Hadiyatun zamannya apa? Hadaya. Naon hadiyatun hadayatnya hartosna? Hadiyah. Markazun itu artinya pusat. Ya, markami ya kan itu jadi markas ya. Markazun zamannya marakiz.
Ya, marakiz. Fursatun. Fursatun apa jamannya? Furusun. Nah, ini furusun. Furusun. Artinya kesempatan. Unwan. Anawun. Unwan anawin. Anawinu. Sirrun. Sorry. Sirrun zamannya asrar. Artinya rahasia. Ya. Ada kitab, saya dikasih kitab ya. Orang-orang itu kalau ngasih hadiah ke saya biasanya kitab. Dan suka bertanya, kitab apa yang belum punya? Nah, gitu. Nah, salah satunya ada yang ngasih kepada saya kitab Al-Asrar fis Sarf. Rahasia-rahasia dalam ilmu saraf. Maksudnya kenapa wajan pertama dalam sulasi mujarad fa'ala yaf'ulu gitu kan? Yang kedua, kenapa wajan yang kedua itu fa'ala yaf'ilu? Kenapa yang ketiga fa'ala yaf'ulu? Itu saya baca ternyata ada rahasia-rahasianya yang tidak diterangkan di buku-buku. Kenapa buku-buku saraf mengaturnya seperti itu? Pertama fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala yaf'ilu, ketiga fa'ala yaf'alu, dan seterusnya itu ada rahasianya. Kenapa fi'il madi disebut ada yang maklum, ada yang majhul? Bukan hanya kepada fungsi, bukan. Tapi di balik itu ada filosofinya. Ya, nantilah kapan-kapan saya terangkan atau antum sendiri bacalah bukunya ya, Al-Asrar fis Sarf. Mohon usah data cina baca nak cina. Baik, sekarang berikan bentuk mufrad pada isim berikut. Syu'unun apa mufradnya? Syu'unun. Syu'unun apa? Sya'nun. Sya'nun itu artinya urusan ya. Manahij mufradnya apa? Manhun. Manhaj. Kurikulum. Mari kita kembali ke manhaj A, ke manhaj B, ke manhaj C. Tadi malam saya debat dengan salah satu tokoh yang, ya seperti itu. Ya intinya mengharamkan kemerdekaan Indonesia, perayaan kemerdekaan Indonesia. Wah, dicaci maki orang yang merayakan kemerdekaan Indonesia. Hormat ke bendera haram katanya. Ekstrim ya. Saya santai aja kalau berdebat dengan orang-orang yang kayak gitu. Dan kena kumaha hasilnya Pak Ustaz? Oh, panjang lah. Kayak panginten screenshotnya di beli iya ketang pami di screenshot ya, pada akhirnya dia sudah KO ya, tapi tetap saja dengan argumentasinya sudah tidak bisa berbicara lagi, tapi dia tetap ngikut intinya ke guru-gurunya. Jadi kita yang merayakan hari itu ahli bid'ah gitu itu. Ya. Karena kita sudah tasyabuh mengikuti orang-orang kafir. Hanya pada perkara hormat kepada bendera saja. Simbolik gitu kan ya. Dan menurut saya terlalu ekstrim kalau kita hanya memerangi bab itu saja. Ya. Harusnya juga kepada urusan yang lebih urgen dari itu semua harus lebih galak. Jangan galak hanya pada bab itu saja. Dan itu menyerang ya kadar-kadar kita itu. Bahkan ada yang ikut pendapat-pendapat seperti itu sampai mengkafirkan ya, atau membid'ahkan keluarganya sendiri.
Kan itu gak boleh kalau kita sampai membedakan hanya karena gara-gara hal yang seperti ini. Baik. Kita lupakan itu ya. Sudah capek saya, apa namanya? Dialog dengan orang-orang seperti itu. Baik. Sekarang isim fa'il dan isim maf'ul, ya. Kesimpulan dari bab sebelumnya, sharaf kita belajar isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau disimpulkan tabelnya seperti ini. Nah, jadi fi'il itu ada salim. Salim itu apa artinya? Tidak ada huruf ilat ya. Tidak ada huruf ilatnya. Kalau mudhoaf itu artinya huruf ilatnya. Ganda. Kalau mahmuz itu artinya ada huruf hamzah. Kalau misal yaitu ada huruf ilat di awal. Kalau huruf ilatnya di tengah namanya ajwab. Kalau huruf ilatnya di akhir namanya naqis. Insya Allah mulai hari Senin kita akan konsentrasi menghafal sorof 20 menit pertama. Ya. Konsentrasi menghafal sorof insya Allah. Nanti saya coba ketik lagi. Dan nanti kalau misalnya antum, kalau saya sudah selesai ngetiknya, antum print ya untuk dihafal. Ya. Punya printer masing-masing di rumah? Ayah Sad. Nah, nanti bagi yang belum silahkan ikut ke temannya, ke madrasah dan yang lain harus punya buku hafalan ya. Insya Allah nanti saya bikin. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang salim dulu. Ini fiilnya kataba. Isim fa'ilnya apa? Katibun. Isim maf'ulnya maktubun. Sekarang yang mudhoaf. Sarra. Isim fa'ilnya sarun. Asalnya sarirun. Isim maf'ulnya masrur. Arti sarra itu artinya berbahagia. Ana maslurun biliqaik. Nah, saya senang berjumpa denganmu. Berikutnya yang mahmuz. Mahmuz fa berarti huruf hamzahnya di huruf fa fi'il. Akhada. Isim fa'ilnya apa? Akhizun. Isim maf'ulnya makhudun. Makhud itu dari akhada. Yang mahmuz ain sa'ala. Sa'ala isim fa'ilnya sa'ilun. Isim maf'ulnya mas'ulun. Ini gampang ya. Sama dengan sahih. Qara'a isim fa'ilnya qari'un. Isim maf'ulnya qaqru'un. Sama ini tidak ada masalah. Nah, sekarang masuk ke misal. Misal itu ada wawu, ada misalia. Misal wawu ya. Nanti kalau saya bikin makalah ya atau lembaran-lembaran nanti metodenya tidak seperti ini, tidak misal wawu, tidak misal ya, tapi langsung sesuai bab ya, sesuai bab insyaallah. Baik. Misal wawu contohnya wazana. Nah, isim fa'ilnya wazinun, isim maf'ulnya mauzun. Sama saja. Yang ya juga sama, yasara. Isim fa'ilnya yasirun. Ya. Isim maf'ulnya maisur. Yasara itu artinya mudah. Yasir artinya orang yang mudah. Baik. Ajwab itu ada ajwab wawu, ada ajwab ya. Contoh ajwab wawu qala yaqulu. Isim fa'ilnya apa? Qailun. Asalnya qawilun. Nah, ini asalnya qawilun karena ini ajwabnya ajwab wawu. Qala yaqulu tuh fi'il mudhari'nya yaqulu. Maka nanti isim fa'ilnya qailun, asalnya qawilun. Isim maf'ulnya apa? Maqulun, asalnya maqwulun. Ajwaf ya sekarang. Ba'a yabi'u tuh ya, yabi'u tidak yabu'u. Tapi yabi'u. Isim fa'ilnya ba'i'un. Ya, asalnya bayi'un karena kan iya. Isim maf'ulnya apa? Mabi'un. Kalau wawu mah mabu'un, tapi ini ya, tapi mabi'un. Nah, ini asalnya mabi'un. Kemudian naqis sekarang.
Nakis itu sama, ada wawu, ada ya. Yang wawu da'a yad'u tuh. Kelihatannya, ingat catatannya, kelihatan wawunya itu di fi'il mudhari. Da'a yad'u. Nah, ini isim fa'ilnya apa? Da'in. Kalau tidak ada alif lam, kalau ada alif lam ad-da'i. Ya, pakai ya. Ya. Asalnya da'iwun. Asalnya da'iwun. Orang Arab susah jadi langsung da'in. Isim maf'ulnya mad'awun. Ana mad'awun, saya diundang. Nah, ini asalnya mad'awun. Nah, langsung jadi mad'awun. Nah, ini yang ya, hada yahdi. Isim fa'ilnya apa? Adin. Kalau ada alif lam al-hadi. Asalnya hadiyun. Isim maf'ulnya mahdiyun. Mahdiyun artinya yang diberi petunjuk. Asalnya tuh ya. Tayyib. Hal yang lakum soal ya, ikhwan? Ustaz, kenapa ada yang asalnya tapi ada juga yang enggak ada gitu. Nah, kalau yang enggak ada berarti dia mengikuti pola fa'ilun, Bu. Nah, ini kan enggak ada ya. Nah, ini tidak ada asalnya. Nah, kalau tidak ada asalnya berarti dia tetap mengikuti pola fa'ilun, tidak ada yang berubah dari fi'il madinya. Oh, fa'ilun, katibun. Maka tidak ada asalnya. Nah, yang ada asalnya itu yang berubah dari ketentuan asalnya. Contoh ini. Sarun, ini isim fa'ilnya. Nah, dijelaskan asalnya sarirun. Tapi tidak bisa dibaca sarirun karena dia ganda. Maka harus dibaca sarun. Oleh karena itu perlu dijelaskan sarun ini asalnya apa. Nah, asalnya apa? Sarirun, wajan fa'ilun. Pun demikian dengan isim maf'ul. Gitu. Jadi pada asalnya isim fa'il itu polanya fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Tetapi setiap bentuk nanti mengalami perubahan yang tidak sama. Maka oleh karena itu perlu dijelaskan asalnya apa. Ya, qailun itu asalnya apa? Qawilun. Baiun asalnya apa itu? Bayi'un. Perlu dijelaskan karena itu hamzah, bukankah harus ada huruf ilatnya? Kalau misalnya ajwab itu kok enggak ada huruf ilatnya qailun. Ada, dilihat dari asalnya qawilun gitu. Lumayan ya, udah serius Tad. Hah? Lumayan oke, kena serius. Mah kena serius dijilid ke. Siap. Ilmu kedah hafal ya Pak Ustaz. Gimana? Ya harus hafal gitu. Harus hafal. Nanti pokoknya saya bikin ini kan terpecah-pecah ya Durusul Lugho ya. Terpecah-pecah. Harus ada yang mensistematiskan. Nah, saya sedang mencoba. Insya Allah disistematiskan, dikumpulkan seperti Word ini tadi tuh dikumpulkan. Nah ini saya insya Allah nanti sedang OTW ya untuk apa namanya? Dulu saya pernah nyusun ya, tapi laptop saya terformat semuanya, tidak sempat ke backup ya, ke hard disk, jadi apa namanya? Nggak ada filenya. Ngulang lagi ini juga. Kalau dulu lebih rapi dari ini dulu. Tapi saya lupa lagi tata letaknya, jadi bikin lagi ya seadanya dulu saja. Oh, ini disatukan dari fi'il madi sampai fi'il mudhari. Nanti kita coba nulis untuk yang fi'il mu'talnya. Mafhum? Insyaallah. Udah fokus lah, sangat serius kan, fokus. Dijilid kayak kada fokus. Siap. Ya. Udah jilid satu juga harus fokus. Pokoknya antum semua kalau sudah jilid 3 konsentrasinya ditingkatkan lagi. Nah, gitu mungkin Bang Jack bahasanya. Lebih ditingkatkan lagi keseriusan. Antum kan sudah serius ya. Woi, hebat dari jilid 1, jilid 2 ya sudah pada serius. Jilid 3 harus lebih diseriusin lagi. Apalagi jilid 4. Saya ngajar ini udah 3 kali tamat kurang lebih ya. 3 kali tamat, alhamdulillah ngajarin. Jadi tahu luka-likunya,
tahu nanti sebelah mana apa namanya orang akan kebingungan. Wajar. Namanya juga belajar kalau ada yang bingung ya. Wajar tidak kalau kita menemukan kebingungan? Sangat wajar. Sangat wajar ya, tapi tong sering ting. Ya. Nah, jadi apa namanya kalau menemukan kebingungan ya wajar. Ya, kita sama-sama saja belajar sama-sama nanti saling memotivasi. Oke, ada pertanyaan yang lainnya sebelum kita bahas nih yang ini nih, yang bab ke-6. Ada. Saya sementara Kalau tidak kita akan bahas isim zaman dan isim makan ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Antum sudah baca halaman yang ini? Tad, ini harus nawaroha tadi, Tad. Kata dasarnya nawan tadi. Nuwana? Nawaroha. Nawaroha mana ya nawaroha gitu? Ah ya tadi di atas nu dicoret-coret. Yang mana? Terus Tarowaha. Tarowaha, aduh antum mana? oh tarowaha itu kayak rowaha kan? Ini Kata dari dasarnya, kata ruh, roha ya ruhu, dari kata roha ya ruhu. Oh, nah itu tadi artinya naon tadi Tad? Artinya kisaran. Kurang lebih. Kok kisaran sanes ruhnya? Kan aduh antum mah kudu belajar silsilah. Di kitab silsilah sudah saya terangkan kan di kitab silsilah. Ya, itu tambahan. Pertanyaan syarhiyat, cara menerjemahkan tiap bab itu beda-beda. Oh iya. Cara menerjemahkan bab itu beda-beda. Ini dari roha ya ruhu. Roha ya ruhu itu artinya hembusan. Nah, hembusan yang lewat itu namanya ruh, ya. Nah, tapi ketika dipindahkan ke setiap wajan tidak selamanya artinya mengikuti. Bisa berubah. Ya. Ada, apa arti ada? Menghitung. Kalau ista'adda, apa artinya? Bersiap-siap. Beda itu. Ya. Nah, tapi ada juga nanti yang mengikuti sama artinya. Contoh ghafara, artinya mengampuni. Istaghfara, artinya meminta ampun, masih ada kalimat ampunannya. Yeah. Nah, tapi nanti ada kalanya berbeda kayak gini. Roha ya ruhu, apa namanya? Ketika dipindahkan ke wajian sulasi mazid, tarawaha kadang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kemudian nanti akan kita pelajari jilid 4. Ya. Jadi nanti cara menerjemahkan af'ala, bagaimana cara menerjemahkan af'ala? Jilid 4 nanti. Fa'ala yufa'ilu, bagaimana cara menerjemahkannya? Jilid 4. Fa'ala yufa'ilu, bagaimana cara menerjemahkannya? Jilid 4. Tafa'ala yatafa'alu, jilid 4. Tafa'ala yatafa'alu, jilid 4. Ya, man. Jadi nanti insya Allah kita belajar ma'ani sorfi. Ya, jilid 4. Belajar apa? Ma'ani sorfi. Makna-makna sorof nanti. Pokoknya sebentar lagi kita jilid 4 loh. Kita sekarang udah bab 6 ya. 10 bab lagi, 11 bab lagi kita masuk jilid 4, tidak terasa. Meskipun agak bingung ya. Kalau Mang Jack kira ngeraya hoy ngeraya. Berarti iyanya pertarasananya pada isbirnya. Ya, isbir nanti jilid 4. Tapi sudah diterangkan di kitab silsilah ya. Saya ruhyat, saya juga ingat. Yang bertanya itu saya ruhyat. Ya. Bagaimana ini cara menerjemahkannya? Oh, nanti saya bilang. Baik. Sekarang saya akan baca ya isim alat, isim zaman dan isim alat. Nanti prakteknya hari Kamis banyaknya ya. Saya baca dulu teorinya sekarang. Antum yang menerjemahkan. Nah, gitu. Saya baca, antum yang menerjemahkan. Baik. Kalimatu mau'id ma'khudatun min wa'ada ya'idu. Apa artinya?
Membawa ya. Mau'id Kalimat mau'id itu, tidak nah ini menentukan kalimat mau'id, ini diambil dari kata dari kata wa'ada ya'idu, ma'khudun diambil dari akhoda kan? Kalimat mau'id ini diambil dari kata apa? Wa'ada ya'idu. Lid dalalati, bebas. Ini mau dibaca dalalah, mau dibaca dulalah, mau dibaca dilalah. Tong para saya. Ya. Saya pernah baca kitab di hadapan para pemuda ya. Saya baca dulalah, itu dicarekan. Kenapa bacanya dulalah? Yang satu ada teman saya bacanya harusnya dilalah, enggak harusnya dalalah. Saya bilang saya bacanya dulalah saja. Nah, kemudian teman saya ngasih tahu bebas bisa dibaca dulalah, dalalah atau dilalah. Nah, sebagaimana dalam penuturan Arab ini dipakai semuanya. Bisa dulalah, bisa dalalah, bisa dilalah. Air rahasiana Ustaznya. Hah? Air Nah, rahasiana. kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada. Kalau ini nggak ada. Ya. Dulalah, dalalah, dilalah sama saja. Ada buku namanya Saqafatul Lughah. Saqafatul Lughah. Nah, budaya-budaya bahasa. Nah, ini dibahas. Ini. Jadi kalimat mau'id ini diambil dari kata wa'ada ya'idu lidalalati ala zamanil wa'ad. Apa artinya? Untuk menunjukkan waktu zaman. Untuk menunjukkan waktu wa'ad. Apa wa'ad artinya? Janji. Berjanji. Jadi dari wa'ada ya'idu artinya berjanji. Mau'id artinya waktu berjanji atau langsung diterjemahkan jadwal. Nah, orang Arab kalau bahasa Arabnya jadwal apa? Mau'id. Mau'idus safar, jadwal berperjalanan. Jadi mau'id itu artinya waktu berjanji. Au makani atau menunjukkan kepada tempat. Jadi mau'id itu bisa artinya waktu berjanji atau tempat berjanji. Nah, ini saya lewat dulu ya. Nanti baca teksnya hari Kamis. Saya ke kaidahnya dulu saja. Nah, nanti ini baca teksnya hari Kamis insya Allah. Besok saya seperti biasa kalau Rabu libur ya. Saya ada hajah yang lain. Besok 17 Agustus ya. Ya. Nah. Oke. Nah, apa namanya nanti dalam sorof kalimat mau'id ini? Wa tusamma isma zamanin. Nah, namanya adalah isim zaman. Idza kanat lidalalati ala zaman, kalau menunjukkan kepada zaman, waktu. Jadi kalau menunjukkan kepada waktu namanya isim zaman. Wasma makan, dan bisa juga dinamai isim makan. Idza kanat lidalalati alal makan, kalau menunjukkan kepada tempat. Nah, jadi kalimat mau'id ini silahkan sesuai dengan konteks. Apakah dia cocoknya isim makan atau isim zaman? Ya, soalnya kan bisa dualnya sebenarnya. Iya. Kalimatnya. Iya. Oke. Isma zaman wal makan, isim zaman dan makan itu ismani apa? Dua nama. Dua isim, dua nama. Kan sedang membahas isim. Isma zaman ini asalnya ismani. Ini asalnya ismani. Dibuang nunnya karena dia jadi mudhof. Isma zamani wal makan, isim zaman dan isim makan itu ismani adalah dua isim masughani yang dibentuk lidalalati ala zamanil fi'li au makani. Apa artinya? Untuk menunjukkan waktu pekerjaan atau tempat pekerjaannya. Wa yusaghani minal fi'li sulasil mujarrad ala wazni maf'al wa maf'il, dan dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad isim zaman dan isim makan itu atas timbangan wajan maf'al dan maf'il.
Jadi hanya ada dua pilihannya. Ya. Bisa berbentuk maf'al, bisa berbentuk maf'il. Ya. Apakah bebas? Bebas tidak kita mau milih maf'al atau maf'il? Bisa bebas. Tidak, saya lihat tidak bisa. Tidak bisa. Oh, bisa tuh, Ustaz. Tidak bebas. Ada kaidahnya. Nah, ini kaidahnya. Pertama, wa yatiyani ala wazni maf'al. Ya, isim makan dan isim zaman itu datang pada bentuk maf'al. Jadi kita akan bahas maf'al dulu nih. Iza apabila pertama kana fi'lu naqisan. Apa artinya? Keadaan Fi'ilnya itu naqis. Setiap fi'il naqis, isim makan dan isim zamannya itu polanya tidak boleh maf'il. Nah, makanya kita harus nyambung dari jilid 2. Belajar Durus Sulugo itu tidak boleh terpisah-pisah, harus nyambung. Nah, makanya Ibu Siti Rosidah alhamdulillah sudah punya dasar. Ya. Makanya saya di Mahad Sibawe yang mau masuk jilid 3 itu harus dites dulu ya. Dites dulu. Karena nanti takut dirasa memberatkannya. Karena nanti akan banyak istilah-istilah seperti ini. Kanal fi'lu naqisan. Keadaan fi'ilnya harus fi'il naqis. Nah, Ustaz fi'il naqis itu menerangkan di awal. Ya. Fi'ilnya itu harus naqis. Naqis itu huruf ilatnya di akhir. Jaro yajri itu kan huruf ilatnya deh. Maka isim alat dan isim makan dan isim zamannya itu polanya maf'al. Nah, ini contohnya majron. Jaro yajri artinya berjalan. Majron tempat berjalan. Jaro yajri itu bisa artinya berjalan. Kalau konteksnya air artinya mengalir. Majron tempat mengalir. Ini yang pertama. Jadi datang pada pola maf'al pertama fi'ilnya harus fi'il naqis. Yang kedua, au kana al-mudhari'u maftuhal ain au madmumaha. Yang kedua adalah si ain fi'il mudhari'nya itu di fathah atau di dhammah. Jadi wajannya itu yaf'alu dan wajan yaf'alu. Nah, ini wajannya yaf'alu atau yaf'ulu. Ketika fi'il wajannya yaf'ulu atau yaf'alu, maka isim makan dan isim zamannya polanya apa? Maf'al. Contoh. Nah, ini contoh. La'iba yal'abu. Nah, ini ain fi'il mudhari'nya apa? Yal'abu. Fathah? Ya. Kalau fathah berarti mal'abun. Tuh. Polanya maf'alun. Ya. Kalau misalnya dhammah kan syaratnya kalau tidak fathah dhammah. Tuh, kalau dhammah kata bayak tubuh dhammah maka isim makannya apa? Maktabun. Tidak boleh maktibun, enggak boleh. Nah, jadi datang pada pola maf'al pertama kalau misalnya si fi'ilnya naqis, yang kedua kalau fi'ilnya kalau fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya itu di fathah atau di dhammah. Oke. Tapi ini tidak semuanya ya. Umumnya seperti ini. Makanya nanti ada tambahan nih, ada footnote nomor 1. Ya. Tapi kita bahas nanti saja footnote-nya. Yang jelas isim makan, isim zaman, pola maf'al itu 2 tempatnya. Naqis, yang kedua adalah mudhari yang ain fi'ilnya di fathah maupun dhammah. Nah, sekarang yang maf'il. Oke. Sampai di sini dulu saja ya pembahasannya. Yang maf'il sekarang. Pertama, kana al-fi'lu shahihul akhir maqsurul ain fil mudhari. Naon cenah? Fi'il sahih. Keadaannya itu adalah fi'il sahih akhir yang ain fi'il mudhari'nya di kasro. Pamita di dhammah sarang fathah. Wajannya apa? Maf'alun. Pami ain fi'il mudhari'na kasro wajan nanti
Maf'ilun. Nah inilah kita enaknya pakai Zoom. Pakai Zoom itu bisa coret-coret. Kalau di Google Meet nggak ada fitur untuk surat coret, nggak ada di Google Meet. Ada, tapi nge-lag. Kalau Zoom ini enak. Ini wakaf Zoom dari ini, infak Zoom dari Syekh Muhammad Ridho 1 bulan sekarang. Insya Allah bulan nanti ada katanya dari Ibu ya. Betul Ibu? Betul. Ada nanti di akhir Rizki Raihan. Rizki Pauji ada nanti. Pokoknya nanti keuangan diatur oleh akhir Rizki Pauji. Ya. Jadi insya Allah nanti infak untuk Zoom-nya akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk saya. Saya hanya membuat linknya saja. Nah, nanti bisa dirasakan kebermanfaatannya. Alhamdulillah. Baik. Yang dikasroh ain fi'il mudhari'nya maka polanya maf'il. Contoh majlisun. Majlisun dari apa? Jalasa ya jelisu, majlisun. Tidak majlasun kan, majlisun. Kedua, contoh lain, manzilun dari apa? Nazala yanzilu tidak boleh, manzalun nggak boleh. Karena ain fi'il mudhari'nya di kasroh. Sampai seperti ini. Seriusnya ulama sorof ya menyusun buku sorof kayak gini sampai sedetail ini. Ada gitu bahasa kitab lain yang berbicara tentang grammar bahasa kitabnya yang detail seperti bahasa Arab, seperti Islam? Ada ya, bahasa Ibrani saya tahu dari teman saya. Itu kayak gini, hampir kayak gini, tapi tetap bahasa Arab yang paling kuat, kokoh kaidahnya itu bahasa Arab. Kayak itu yang pertama adalah di kasroh ain fi'il mudhari'. Yang kedua, au kana misalan sahihal akhir. Kalau misalnya fi'ilnya itu fi'il misal. Apa fi'il misal? Yang huruf ajwad. Yang huruf ilat. Yang huruf ajwad. Huruf ilatnya di awal. Di awal. Ya. Contohnya ini nih. Waqafa yaqifu. Itu kan ini huruf ilatnya di awal. Maka setiap fi'il misal yang memiliki huruf ilat di awal itu wajan isim alat. Isim makan dan isim jamannya polanya iya, contoh mau kifun dari apa? Waqafa yaqifu. Mau kifun. Mau diun dari apa? Wado'a yado'u. Baik. Ketika dulu saya di Ma'had Al-Imarat belajar, lulus tahun berapa? Saya tanya salah satu dosen yang dia ngajar tafsir. Kuat itu ya ilmu tafsirnya beliau. Sampai kemudian saya sedang menghafal atau sedang memurojaah ya, karena memang sudah hafal, saya sebelumnya sudah hafal, tapi saya ingin murojaah. Ustadz tersebut datang ke ke perpustakaan. Di perpustakaan mahasiswa pada baca kitab. Orang-orang lain pada baca kitab A, B, C. Ketika saya sudah selesai baca kitab tertentu, saya buka buku sorof saya menemukan hal yang aneh. Saya waktu itu menghafal kitab Tasrif Hasan. Pas bab wado'a yado'u. Wado'a yado'u wad'an wadi'un maudu'un do' la tado' maudi'un mido'un wudi'a yudo'u. Saya berpikir, loh kenapa maudi'un? Kenapa? Maudiun kan ini wajan fa'ala ya. Halo, ain fi'il mudhari'nya apa ini ain fi'il mudhari'nya? Fathah. Kalau fathah tadi apa kaidahnya? Harusnya ke ini. Harus polanya maf'al. Ini mah polanya maf'il maudhi. Saya tanya seperti itu kepada ustadz saya yang paling saya hormati ya, beliau itu. Ustadz, kenapa? Kok ini maudhi'un harusnya maudhu'un, kan ini fi'il mudhari'nya ya do'. Kita diskusi 1 jam. Ya. Kata ustaz tersebut, yang lain masuk kelas pakai bahasa Arab. Yang lain ya kalau bahasa Indonesianya begini. Yang lain masuk kelas.
Kecuali firman nugraha. Suka tuh pada disetrap. Yang lain firman nugraha. Masuk kelas. Kecuali firman nugraha. Selama lebih dari 1 jam saya diskusi khusus bab tentang wado'aya doa ini. Ya. Sekata beliau, mohon maaf tadi ketika saya di perpustakaan, saya itu datang ke kantor, saya belum menemukan jawabannya katanya. Nah, kamu jangan istirahat, jangan jajan ya biasa weh. Pami barudak mah jarajan teh ka tukang naon namina bubur, Bang cilok gitu kan. Pami abi mah salat duha. Naon teh jarang saya jajan di waktu jarang. Kecuali pami di pangmayarkeun hayu. Jarang saya. Zaman-zaman pertama lulus SMK saya dasarnya dari komputer masuk ke dunia bahasa Arab. Gitu kan? Bakal uang pun pas-pasan. Sebetulnya bukan karena saya rajin ibadah suatu, bukan, karena pas-pasan uangnya. Mau jajan apa? Yang lain katanya silakan masuk kelas, kemudian istirahat. Soal firman nugraha. Diskusi 1,5 jam kurang lebih hanya membahas lafadz maudhi'a. Ini kok saya gak menemukan, kata beliau. Saya juga gak tahu, Ustaz. Makanya saya nanya ke Ustaz juga. Saya nggak tahu. Maka kemudian kita baca ya di perpustakaan. Dan kemudian sampailah menemukan ternyata maudhi'un itu tidak bisa kemudian dikiaskan kepada lafadz maudhu', tidak bisa dipaksakan dibaca maudhu'un, nggak bisa. Meskipun ini ain fi'il mudhari'nya fathah, sebab kaidah menyebutkan tidak semua sama tasrif dengan sulasi mujarad yang awal tadi, yang fa'ala alo fa'alan fa'inan seterusnya. Ada juga nanti ilat pengecualian. Di antara pengecualiannya itu adalah khusus bab fi'il misal, kalau misalnya berbentuk isim alat, isim makan dan isim zaman, polanya harus maf'il. Kemudian banyak contoh-contohnya. Ini kata beliau gak bisa kayak gini firman, kita harus cari contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Cari contoh-contoh dalam Al-Qur'an lafadz yang sama, yaitu fi'il misal yang berbentuk isim makan dan isim zaman, dan alhamdulillah banyak ketemu dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Kenapa? Ya, karena ada referensinya baca. Saatos naon namina teh diajar teh tos beres tepan itu kan salat dua, kemudian waktu duhur datang ditraktir nasi padang. Alhamdulillah. Rezeki itu teh. Iya. Ya, orang lain mah cilok, bubur itu kan, nasi padang can buka 9:30 mah. Alhamdulillah. Ternyata kalau berkecimpung di dunia ilmu banyak aamis nanya. Iya. Jadi begitu. Lafadz maudhi'un itu karena dia fi'ilnya misal, maka tidak disamakan dengan kaidah utama tadi, yang kalau fathah dan dhamma ain fi'il mudhari'nya pasti polanya maf'al. Khusus yang fi'il misal, maka polanya adalah maf'il. Baik. Cukup. Ada pertanyaan? Ini yang maf'alin. Kenapa tidak ditulisnya maf'alun? Maf'alin. Ya, itu jadi mudhof ilaih, Bu. Ya, jadi mudhof ilaih. Ala wazni. Wazinnya mudhof, Bu. Wazninya mudhof. Nah, ada lagi. Ya, bukan. Jadi kalau wazni betul dia majrur dengan ala. Kemudian dia mudhof, makanya di sini wazn dia tidak beralif lam, tidak bertanwin karena mudhof ilaihnya maf'alin. Ya, tapi boleh kita baca begini. Ala wazni tetap mudhof, tapi dibacanya maf'alun. Boleh. Karena ada kurung buka. Nah, ini namanya hikayatul qawl. Ya. Di Durusul Lughah enggak dibahas nih. Kalau di Jami'ud Durus dibahas. Hikayatul qawl. Jadi boleh. Jadi kalau misalnya ada tanda strip 2 seperti ini, atau tanda kurung buka, ya, atau titik 2, itu boleh si mudhof ilaihnya itu
si mudhof ilaihnya itu dikembalikan ke hukum asal isim yaitu marfu. Jadi boleh kita baca ala wazni maf'alun, boleh. Boleh dimudhof ilaihkan ala wazni maf'alin. Begitu Ibu. Ya. Satu lagi saya, Ustaz. Aya naon itu sok. Saya di Al-Qur'an pernah baca di surat Al-Anfal kalau nggak salah yang hayhata. Lima tu'adun. Itu bukan? Ya? Iya, terus apa? Kok itu teh dibacanya 2 kali gitu. Iya, itu isim fi'il, memang kayak gitu isim fi'il. Oh, berarti bisa ya dua apa? Bukan bisa, memang itu satu kesatuan, hayhata. Satu kesatuan. Saya pikir satu apa? Ada 2 isim. Enggak, dia satu kesatuan. Isim fi'il itu mabni, akhir rizki Fauzi, isim fi'il itu mabni, tidak bisa berubah. Isim fi'il itu mabni, tidak bisa berubah. Hayhata lima tu'adun. Nah, itu hayhatanya itu adalah isim fi'il. Nah, jadi itu mabni, tidak boleh berubah. Itu ada contoh-contohnya di kitab Al-Muyassar, karangan guru besar kita ya, Ustaz Aceng Jakaria. Ada. Cerdas ini akhir rizki Fauzi ya, Masya Allah. Ngeri pertanyaannya ya. Baik, cukup ya? Cukup, saya mau berangkat dulu, mau aktivitas. Insya Allah Kamis kita lanjutkan. Fokusnya kita akan bahas isim zaman dan isim makan. Tapi kita akan murojaah lagi, baik sorofnya maupun materi yang tadi, isim makan dan isim zaman. Sepakat? Nah, nanti yang ini nanti saya ulang lagi insya Allah. Sebelum nanti kita baca teksnya yang fokus berbicara tentang isim makan dan isim zaman. Itu materi hari Kamis. Materi hari Senin baru kita fokus isim alat. Setelah hari-hari setelahnya baru kita tidak akan belajar sorof. Fokusnya nahwu. Kita nanti akan belajar isim ma'rifah, isim nakirah sebagai pengantar pembahasan mubtada dan khobar. Wey. Kayak antum Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Oke, kita lanjutkan nanti hari Kamis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Pak Ustaz.